Demo mendukung Palestina di depan Kedubes Amerika Serikat ricuh. Sebuah bus Transjakarta terbakar. Polisi masih memeriksa penganiayaan anak kandung di Tangerang Selatan. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan. Bersama saya Bernadetta Ginting. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi terkait aksi bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta diwarnai kericuhan. Kelompok mahasiswa berusaha melakukan aksi di lokasi yang tidak berizin dan dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian. Aksi bela Palestina di depan Kedubes Amerika Serikat Jalan Medan Merdeka Selatan sore ini ricuh. Ricuhan antara polisi dan pendemo mulai terjadi saat aparat berupaya membubarkan aksi bela Palestina di depan Kedubes Amerika Serikat. Jumlah polisi tampak naik ke mobil orator dan berupaya merebut mic serta pengeras suara milik pendemo. Jumlah pendemo aksi bela Palestina ditangkap polisi. Ya, sebelumnya pemirsa, usai sholat Jumat siang tadi, Kedutaan Besar Amerika Serikat, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, terus dipadati pengunjuk rasa. Berbagai unsur dan komunitas tergabung menyuarakan aksinya mengutuk kekejaman dan tindakan brutal Israel kepada warga Palestina di Gaza yang menyasar warga sipil, anak-anak, rumah warga, dan fasilitas kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta aksi juga mengecam sikap pemerintah Amerika Serikat dan menuntut mereka ikut bertanggung jawab atas kekejaman Israel. Mereka juga mendorong pemerintah Indonesia untuk tegas dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Kita lihat sejarah Israel laknatullah memberikan sebuah semuanya. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini terkait aksi dukungan bagi Palestina, setelah sebelumnya sempat ricuh, sudah ada rekan kami Angelica De Evagam di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Selamat sore, Angel. Ya, sore Deta dan Davi. Baik, Angel, bisa Anda laporkan bagaimana suasana terkini di sana? Apakah masih ricuh? Ya, Deta dan Davi, sampai dengan sore hari ini aksi bela Palestina masih terus digaungkan dan dilakukan oleh ratusan masyarakat dari berbagai kelompok massa. Dan dalam aksinya mereka ini menyuarakan aksi bela terhadap Palestina dan juga menyuarakan terkait penyelamatan atau pengamanan bagi Masjid Al-Aqsa yang berada untuk Palestina begitu. Dan tadi pun Deta dan Davi sempat terjadi kericuhan lantaran ada sekelompok mahasiswa dari HMI ini berusaha untuk menyuarakan aspirasinya di ujung Jalan Medan Merdeka Selatan di samping kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat.
mereka tadi berusaha untuk melakukan negosiasi dengan pihak kepolisian agar bisa menyuarakan aksinya di situ, tepatnya di pinggir jalan raya, sehingga ini bisa menyulitkan atau mengganggu arus lalu lintas. Dan karena tadi aksi negosiasi yang dilakukan oleh pihak mahasiswa ini tidak juga dapat diizinkan atau tidak mendapat izin dari pihak kepolisian, maka tadi pihak kepolisian melakukan aksi paksa mundur bagi sekitar 20 mahasiswa yang berusaha melakukan aksi unjuk rasa. Dan tadi pun dalam waktu 30 menit aksi unrwas yang dilakukan pihak mahasiswa ini yang legal begitu, yang ilegal maksud kami, langsung dapat dikendalikan oleh pihak kepolisian sehingga sampai dengan saat ini aksi unjuk rasa sudah kembali kondusif dan rencananya aksi unjuk rasa ini akan dilaksanakan sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sejauh ini pihak kepolisian terus melakukan penutupan jalan di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan dan juga mereka menurunkan 900 lebih personil baik TNI dan Polri untuk menjaga keamanan selama aksi unrwas ini berlangsung. Deta dan Davis, dan itu juga kami melihat aksi unjuk rasa yang dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 ini nampaknya tidak terlalu diindahkan begitu protokol kesehatannya, meskipun dominasi atau dominan dari para peserta aksi unjuk rasa ini menggunakan masker, namun jaga jarak ini tidak bisa diindahkan begitu oleh para peserta aksi unjuk rasa ini. Deta dan Davis. Baik, Angel, tadi kami mendapatkan visual terkait beberapa orang pendemo yang sempat diamankan oleh aparat keamanan. Apakah sampai saat ini sudah ada informasi mengenai mereka yang ditahan? Ya, Davi dan Deta, kami mendapatkan informasi ada sekitar 20 dari mahasiswa yang tadi sempat melakukan aksi unjuk rasa atau berusaha melakukan negosiasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan aksi unjuk rasa di pinggir jalan yang mana mengganggu arus lalu lintas begitu. Mereka diamankan karena tidak mematuhi arahan dari pihak kepolisian untuk berkumpul bersama-sama dengan kelompok massa yang lain, yaitu melakukan aksi unjuk rasa bela Palestina ini di depan kantor kedutaan besar. Davi. Baik, Angel, apa tuntutan ataupun aspirasi dari unjuk rasa sore hari ini? Ya, Deta dan Davi, untuk aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat pada sore hari ini, mereka tentunya menyatakan solidaritas mereka terhadap Palestina yang saat ini tengah menjalani konflik dengan Zionis Israel. Mereka juga meminta agar pihak dari Israel ini atau mengamankan Masjid Al-Aqsa agar bisa diselamatkan begitu teruntuk pihak Palestina. Angel, mereka juga bagaimana meminta agar mereka juga meminta untuk semakin menguatkan dukungan internasional terhadap Palestina, dan mereka menuntut adanya pembelaan untuk Palestina dan menyelamatkan Palestina dari serangan militer Israel yang kita ketahui sudah banyak memakan korban jiwa baik orang dewasa maupun anak-anak. Delvi. Baik, Angel, bagaimana dengan situasi arus lalu lintas di sekitar lokasi? Kami melihat bahwa masih banyak massa di belakang Anda yang berkumpul di sana. Ya, Davi, untuk arus lalu lintas memang khusus di Jalan Medan Merdeka Selatan ini yang mana berlokasinya dari Kedutaan Besar Amerika Serikat ini juga sudah ditutup karena memang aksi solidaritas bela Palestina ini sudah mendapatkan izin dari pihak kepolisian, sehingga pihak kepolisian pun turut tangan untuk mengamankan jalannya aksi ini dengan menutup Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat. Untuk penutupan jalan memang hanya dilakukan di Jalan Medan Merdeka Selatan, sehingga fokus dari unjuk rasa pada sore hari ini hanya di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan. Sementara itu di jalan lainnya ini masih tidak ditutup sehingga tidak terlalu mengganggu adanya arus lalu lintas, khususnya bagi mereka yang mengendarai kendaraan mereka dari arah Tugu Tani menuju ke wilayah Gambir dan seterusnya. Davi. Baik, Angel, berapa hari rencananya unjuk rasa ini akan dilakukan oleh mereka? Untuk
saat ini Deta dan Davi kami belum mendapatkan informasi mengenai berapa hari atau berapa lama mereka akan melakukan aksi unjuk rasa solidaritas bela Palestina ini. Namun setelah adanya konflik antara Palestina dan Israel yang kian memanas sampai dengan hari ini, beberapa hari sebelum hari ini pun dari sekelompok massa dari tanah air khususnya di DKI Jakarta ini juga terus-menerus setiap harinya mengadakan aksi solidaritas bela Palestina. Dan kemungkinan besar kami prediksi bahwa aksi bela Palestina ini akan terus dilakukan oleh masyarakat dalam beberapa hari ke depan hingga konflik reda. Deta dan Davi. Baik, Angel, apakah sudah ada informasi terkait skenario yang akan dilakukan oleh petugas jika memang aksi solidaritas ini masih terus berlangsung hingga nanti? Davi, maaf kami belum jelas mendengar suara Anda. Baik. Bisa minta tolong diulangi sekali lagi, Davi? Baik, Angel, apakah sudah ada informasi yang Anda dapatkan apa skenario yang akan nanti dilakukan oleh petugas jika memang massa belum membubarkan diri pada waktu yang ditentukan? Ya, Davi dan Deta, seperti unjuk rasa pada umumnya, tentunya pihak kepolisian pun sudah mempersiapkan sejumlah kendaraan yang maksud kami menyiapkan sejumlah alutsista untuk mengantisipasi jika terjadi kericuhan ataupun bila nanti masyarakat tidak bisa memberhentikan aksi unjuk rasa mereka setelah jam 5 sore nanti. Dan untuk itu dari pihak kepolisian pun juga sudah menyiapkan barikade, water cannon dan alutsista lainnya begitu, Davi dan juga Deta. Namun tentunya diharapkan sampai dengan pukul 5 sore nanti masa dari aksi solidaritas bela Palestina ini dapat berakhir tepat waktu sehingga tidak perlu adanya aksi pukul mundur dari aparat kepolisian. Davi dan Deta. Baik, Angel, apakah ada perwakilan pemerintahan ataupun juga tokoh masyarakat lainnya yang akan menemui para pengunjuk rasa? Ya, bagaimana Deta, bisa tolong diulangi? Iya, apakah akan ada perwakilan pemerintahan ataupun tokoh masyarakat yang akan menyapa pengunjuk rasa, mendengarkan aspirasi mereka? Ya, Deta dan Davi, sampai dengan saat ini kami belum melihat adanya perwakilan dari pemerintah ataupun tokoh yang turun dalam aksi unjuk rasa ini untuk mungkin bisa melakukan aksi dialog dengan para pengunjuk rasa aksi solidaritas Palestina, karena memang tujuan mereka ini adalah untuk melakukan atau menyuarakan aspirasinya di kedutaan besar kedutaan besar Amerika Serikat yang memang sampai dengan hari ini belum ada pernyataan resmi dari pihak kedutaan besar Amerika Serikat terkait dengan aksi bela Palestina yang beberapa hari ini digaungkan oleh sekelompok massa. Deta dan Davi. Baik, terima kasih Angelica Devagan atas laporan Anda langsung dari depan Kedubes Amerika Serikat di DKI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Warga Palestina merayakan gencatan senjata antara Israel dan Palestina yang mulai berlaku sejak Jumat dini hari. Dalam serangan Israel itu, 230 warga Palestina tewas, termasuk 65 anak-anak dan 39 wanita. Petasan menerangi langit saat orang-orang mengibarkan bendera Palestina dan Hamas serta membunyikan klakson mobil mereka untuk merayakan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Gencatan senjata dimulai pada Jumat pukul 2 waktu setempat setelah Israel dan Hamas menerima proposal Mesir untuk mengakhiri kekerasan. Ayah penganiaya anak kandung masih diperiksa polisi. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.